Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada majelis kita kali ini, pertemuan kita kali ini, kita membahas insyaallah hadis kelima dari rangkaian hadis Arba'in An-Nawawi, yakni hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau radhiyallahu anha mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Imam An-Nawawi mengatakan rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini, yakni dalam Islam, ma laysa minhu, perkara yang tidak berasal darinya, fa huwa raddun, yakni mardudun ila fa'ilihi. Raddun di sini maknanya mardud, dikembalikan atau tertolak kembali kepada pelakunya. Imam Nawawi mengatakan wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan satu amal di mana amal tersebut laisa alaihi amruna, tidak memiliki dasar dari urusan kami, fahuwa raddun, maka dia mardudun, yakni tertolak. Pembicaraan terkait dengan hadis ini, pertama, bahwasanya riwayat rawi hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan disebutkan di sini beliau oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan an ummil mukminin Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari ibunda kaum mukminin, yaitu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Adapun gelar beliau Ummul Mukminin, ibunda kaum muslimin, maka ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Adapun istri-istrinya, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu bagi mereka. Ya. Yani ummun dari sisi bahwasanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak seorang pun boleh menikahi istri-istrinya. Bukan ibu dari sisi bolehnya berkhalwat. Adapun berkhalwat maka tetap diharamkan. Ya, dari sisi berkhalwat dia tetap diharamkan, tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan seorang untuk berkhalwat dengan salah seorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia memang bukan mahramnya, sebagaimana ia berkhalwat dengan ibu-ibu mereka. Adapun kunyah beliau Ummu Abdillah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberikan kunyah ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan kunyah ini, dan beliau tidak memiliki anak. Jadi kunyah dapat diberikan kepada siapapun dia, sekalipun dia tidak memiliki anak. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina, siapa yang mengada-adakan satu perkara dalam urusan kami ini, fi amrina, dalam urusan ini, dalam urusan kami, yakni yang mendatangkan satu urusan yang baru, satu perkara yang baru, amrun hadis, yang tidak memiliki dasarnya dari agama
ya, yang tidak memiliki landasan dari syariat. Ya, maknanya man ahdasa fi amrina ini adalah orang yang mendatangkan satu perkara baru yang tidak memiliki landasan, yang tidak memiliki asal yang ditunjuki oleh syari'. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna, yaitu tidak memiliki dalil syar'i yang menunjukkan pada perkara tersebut. Dalil syar'i, ikhwan. Ya, ketika dikatakan dalil syar'i, dia tidak melulu nas dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Ya, ketika dikatakan dalil syar'i, ya, dalil itu tidak melulu nas atau tidak melulu dia berupa nas dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Ada kalanya dalil itu berupa nas dari Al-Qur'an ataupun nas dari sunnah. Ada kalanya dalil itu bisa berupa qiyas dan lain sebagainya. Ya, dari adillah asy-syar'iyyah, ya, yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab usul fikih mereka. Ya, dalil-dalil syar'i yang disebutkan, yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab usul fikih. Bahkan ada kalanya suatu perkara tersebut dikatakan memiliki dasar karena dia diriwayatkan atau karena ada riwayat yang sahih dari sejumlah sahabat bahwasanya mereka melakukan hal tersebut. Maka apa yang diriwayatkan dari sejumlah sahabat tadi terkadang dia dapat menjadi dalil syar'i untuk suatu perkara. Ya, terkadang dia dapat menjadi dalil syar'i untuk suatu perkara. Bahkan sebagian mazhab secara tegas mengatakan qaul atau pendapat sahabat, dalam ungkapan yang lain mazhab sahabat, dia menjadi dalil syar'i, dia adalah hujjah menurut sebagian mazhab. Adapun di dalam mazhab Syafi'i, pendapat sahabat secara asal dia tidak menjadi hujjah. Ya, secara asal dia tidak menjadi hujjah. Tapi terkadang dalam sebagian perkara bisa jadi apa yang diriwayatkan dari sahabat tadi, ya, menjadi dalil bagi suatu hal, suatu amal misalnya atau yang lain sebagainya. Hadis ini merupakan pokok yang besar atau asal yang sangat agung dari usul, dari pokok-pokok Islam. Ya, Imam At-Tufi, ya, beliau mengatakan hadzal hadisu yasluhu ay yusamma nisfa adillati syar'. Ya. Hadis ini layak untuk dikatakan sebagai setengah dari dalil-dalil syar'i. Ya, kata At-Tufi di dalam syarah Arba'in beliau. Dan ia seperti mizan bagi amal yang zahir, amal zahirah, timbangan benar atau salahnya, ya, hadis ini. Sebagaimana amal batin, amal yang sifatnya batin atau sesuatu yang sifatnya batin dari amal seorang hamba, ya, timbangannya adalah hadis yang pertama sekali kemarin, hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Jika hadis innamal a'malu binniyat itu sebagai timbangan batin bagi satu amal yang dilakukan oleh seorang hamba, maka hadis ini adalah timbangan zahirnya. Ya, kesesuaian suatu amal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia menjadi tolak ukur benar atau tidak benarnya, benar atau kelirunya satu amal. Dan di antara makna dari hadis ini bahwasanya setiap amal yang dimana pelakunya memaksudkan dengan melakukan amal tersebut dia bertujuan untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan taqarrub kepada Allah tabaraka wa taala, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil yang diakui berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah syar'iyyah, ya, yang dengan dalil tadi amal tadi bisa tegak atau amal tadi dapat dikatakan valid atau benar. Ketika tidak
dia tidak mampu mendatangkan dalil tadi, ya, maka dia telah dikatakan melakukan amrun muhdats, suatu perkara yang muhdats. Ya, ini yang dikatakan man ahdatsa fi amrina. Ya. Dan ketika hal tersebut memang tidak memiliki landasannya dari syariat, maka perkara tersebut dia mardud, dia tertolak kepada pelakunya. Ya, dia mardud, dia tertolak kepada pelakunya. Sehingga dari sini ikhwan, tidak cukup seorang itu berkeyakinan atau beranggapan bahwasanya ini amal yang baik, ini amal yang bagus, sebagai legitimasi, sebagai pembenaran bahwasanya amal tersebut boleh atau benar untuk dilakukan. Jika dia berupa ibadah atau taqarrub kepada Allah. Jika dia berupa satu yang memang ya bagian langsung dari syariat. Ya. Sehingga satu amaliyah itu dikatakan baik ketika dia memenuhi sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, memenuhi apa yang dituntut dari hadis innamal a'malu binniyat kemarin, yaitu memenuhi syarat ikhlas dilakukan kepada Allah tabaraka wa taala, dan ya tidak cukup hanya ikhlas. Yang kedua, dia memenuhi syarat ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu amal itu dikatakan baik ketika dia memenuhi dua prinsip ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, amal itu diterima ketika dia ikhlas dan juga musib. Ya, ikhlas ya ini amal itu tidak dilakukan melainkan hanya karena mengharapkan wajah Allah, dan musib ketika dia bersesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini tertutuplah segala pintu, segala jalan bagi seorang untuk mengada-adakan suatu hal yang tidak memiliki dasar sama sekali dari syariat. Ya. Yang tidak memiliki dasar sama sekali dari syariat. Dan sebagaimana kita ketahui, amal itu kadang-kadang dia berupa ibadah. Pada kesempatan yang lain, amal itu bisa jadi dia semata-mata adat atau kebiasaan atau muamalah, atau dia berupa muamalah. Maka ibadah, ya, ini kaidahnya, ibadah, setiap sesuatu yang dikatakan ibadah dia dibangun atas dasar tauqifiyah. Ya, ibadah dia dibangun atas dasar tauqifiyah. Sehingga jalan untuk menetapkan sesuatu itu sebagai ibadah, ya, hanyalah berdasarkan apa yang disebutkan atau yang diisyaratkan oleh Allah, tentunya ya di dalam Al-Qur'an ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih. Dan tidak ada jalan yang lain untuk menetapkan sesuatu itu sebagai ibadah. Ya. Makanya sekiranya tidak ada nas yang menunjukkan kewajiban sholat zuhur, maka tidak ada kewajiban sholat zuhur, atau bahkan tidak ada sholat zuhur itu secara asal. Ya, kalau tidak ada nas yang menunjukkan kewajiban atau disyariatkannya sholat zuhur, tidak bisa seorang dengan akalnya saja mengatakan ini di waktu zuhur ini, di waktu siang ini, setelah tergelincir matahari ini bagus diadakan satu sholat di sini. Lalu dia menetapkan 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat atau lebih. Ya. Seandainya tidak ada nas, mesti dengan nas. Ketika datang nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci tentang salat maktubah, dan salah satunya adalah salat di waktu zuhur dengan bilangan rakaat 4 rakaat, maka di saat baru setelah itu dikatakan salat zuhur itu dia memiliki landasan secara syar'i. Dan dia boleh atau bahkan harus
dikerjakan. Ya, kecuali bagi mereka yang memiliki uzur. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Sehingga seorang tidak bisa dengan akalnya sendiri mengatakan, oh ada sholat ini, oh ada sholat itu, sholat ini dilakukan di waktu ini dengan cara begitu, sholat itu dilakukan waktu itu dengan cara begini dan seterusnya. Hanya berpatokan pada akalnya saja tidak bisa. Dia harus mendatangkan nas yang tegas, nas yang jelas yang menunjukkan pada hal tersebut. Ini penetapan asal ibadah. Sehingga kemudian siapa yang melakukan sesuatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah ataupun oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang dia lakukan tadi, satu, tidak dihukumi sebagai ibadah secara syar'i. Yang kedua, hal tersebut tertolak kepada pelakunya, artinya tidak diterima oleh Allah Taala. Ya. Kemudian ini untuk penetapan ibadah tersebut. Di antara turunan dari permasalahan ini ada ibadah-ibadah yang dilarang oleh syara'. Ya, ada ibadah-ibadah yang syari' menegaskan kalau itu dilarang, haram untuk dilakukan, maka dia haram untuk dilakukan selamanya. Dia misalnya ibadah yang diharamkan secara khusus oleh syara', seperti berpuasa pada hari Id. Ya. Atau sholat pada waktu yang dilarang, ya, maka pertama dia batil, dia tertolak kepada pelakunya. Ya, yang kedua, ya, melakukan perbuatan tersebut secara sengaja dengan pilihan sadarnya itu berkonsekuensi dosa karena dia menyelisihi apa yang dilarang oleh Allah Taala. Jadi selain ibadah tersebut tidak sah dan tidak dianggap, maka melakukannya pun merupakan satu dosa. Ini yang secara asal memang dia dilarang. Yang kedua, ada ibadah yang secara asal dia masyru', dia disyariatkan. Tetapi di dalam mengerjakannya diberikan tambahan-tambahan yang tidak disyariatkan, yang dianggap atau yang dijadikan itu sebagai bagian dari ibadah tersebut. Sehingga hal ini pun konsekuensinya adalah tambahan yang diberikan di dalam ibadah tadi, di mana tambahan tadi dianggap sebagai bagian dari ibadah tersebut, ketika dia dilakukan, dia tertolak kepada pelakunya dan pelakunya pun dianggap telah melakukan maksiat kepada Allah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam perkara ini, beliau mengatakan mukhalifun aidan lisyari'ah biqadri ikhlalihi bima akhalla bihi. Hal tersebut pun dianggap menyelisihi syariat sesuai dengan kadar sisipan yang dimasukkan ke dalam ibadah tadi. Au idkhalihi ma adkhala fihi, lebih kurang sama saja. Sesuai dengan kadar yang dia cabut, yang dia keluarkan dari ibadah tadi, atau yang dia sisipkan ke dalam ibadah tadi. Misalnya menambahkan sesuatu dalam ibadah. Seorang berwudu 4 kali. Ya. Di dalam yang disyariatkan berwudu itu adalah paling banyak taslis 3-3. Ya, salasan. Lalu seorang dengan sengaja melakukan basuhan keempat. Ya, maka pertama, perbuatan ini, tambahan ini tertolak kepada pelakunya. Pelakunya dianggap bermaksiat kepada Allah Taala. Ya. Kemudian yang ketiga, tambahan yang keempat tersebut itu adalah perkara yang menyelisihi syariat. Ya, dia adalah perkara yang menyelisihi syariat, walaupun itu maksudnya berwudu. Makanya
sejumlah ulama mengatakan wudu lebih dari 4 kali yang makruh. Ya, satu, menyelisih syariat karena syariatnya 3 kali. Yang kedua, jatuh pada perbuatan israf. Ya, berlebihan dalam menggunakan air. Dan dua-dua ini adalah perkara yang dilarang oleh syariat. Ya, dua-dua ini adalah perkara yang dilarang oleh syariat. Misalnya ikhlal, mengurangi kadar dari ibadah tersebut. Ya. Di antara yang diberikan contoh oleh Syekh As-Sa'qub, beliau mengatakan seorang salat di rumah. Ya, seorang salat di rumah. Pernyataan ini bagi yang memandang salat itu wajib di masjid bagi laki-laki. Ya. Wallahu alam, yang nampak dari beliau, memang beliau sebagaimana sebahagian ulama Suudi yang mengatakan wajib bagi laki-laki itu untuk sholat di masjid kecuali bagi yang memiliki uzur. Ya, tetapi jumhur ulama bahkan yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib, ya mayoritas mereka bukan di masjidnya tetapi berjamaahnya. Ya, bukan di masjidnya. Sehingga berdasarkan pandangan ini, sholat di rumah tidak bisa masuk dalam kategori ini kecuali kalau dia memang betul-betul meninggalkan masjid secara total. Ya, kecuali kalau dia betul-betul meninggalkan masjid secara total dan bahkan tidak memandang ada keutamaan sholat di masjid. Ya, berarti orang ini hampir jatuh pada tindakan meninggalkan atau mematikan sunnah. Memang dia berpaling dari sunnah. Adapun jika tidak sampai pada kondisi seperti itu, maka salat di rumah itu tidak bisa dimasukkan pada contoh berupa ikhlal dari ibadah. Ya. Atau seorang nakis di dalam wudunya, wudunya. Nakis di dalam wudunya ini, apakah dia berwudu kurang dari 3 kali? Dan memang sebagian ulama, di antaranya Syafi'iyah, mengatakan berwudu kurang dari 3 kali, yakni membasuhnya kurang dari 3 kali atau mengusap kurang dari 3 kali, itu pun makruh. Ya, itu pun makruh. Tapi wallahu a'lam, nasnya banyak sekali yang menunjukkan Nabi kadang berwudu sekali, 2 kali, kadang 3 kali. Di dalam sebagian nas ditunjukkan di sana pada sebahagian perbuatan wudu Nabi taslis, pada sebagian yang lain Nabi sekali. Wallahu a'lam. Saya sampai hari ini belum mendapatkan jawaban yang unik untuk itu. Ya. Atau nakis di sini meninggalkan sunnah-sunnah wudu. Nah, jika yang dimaksud dengan nakis di sini adalah meninggalkan sunnah-sunnah wudu, artinya tidak melakukan sebagian dari sunnahul wudu, maka kondisinya serupa dengan yang tadi, sholat di rumah. Kalau dia meninggalkan sunnahul wudu bukan karena dia menganggap itu tidak sunnah, atau bukan karena dia apalagi membenci perbuatan tersebut, atau bukan juga karena dia menganggap remeh, sunnah aja kok, dan itu banyak dilakukan oleh orang, maka ini tidak masuk dalam poin ini. Ya, ini dia tertolak kepada pelakunya atau dia dianggap bermaksiat dengan hal tersebut. Tapi kalau dia mengatakan cuma sunnah aja kok, ngapain harus kumur-kumur, maka dia bermaksiat dengan kadar kemaksiatan seperti itu. Ya, ini dia meremehkan sunnah. Atau kalau dia benci, ya jelas dia bermaksiat dengan kebenciannya kepada sunnah tadi. Ya. Dan hal-hal seperti ini hati-hati, kadang-kadang dia dapat mengantarkan pelakunya kepada kekafiran, walaupun yang dia benci itu ada sesuatu yang sunnah. Ya, ini berbahaya di sini. Tapi kalau tidak demikian, apalagi memang memiliki alasan untuk melakukan itu, maka tidak masuk dalam kategori dia bermaksiat. Contoh di antara bentuk alasan berwudu itu memang harus bahkan untuk ditinggalkan sebagiannya. Ketika seorang berwudu di waktu di mana akan berakhir waktu sholat, kalau dia wudu secara sempurna, dia akan sholat di luar dari waktunya. Maka ketika itu haram bagi dia untuk wudu 3 kali atau bahkan ya mengerjakan yang sunnah. Ya. Atau
berwudu di saat airnya sedikit, sementara orang yang butuh dengan air bukan dia saja. Ini pun sama. Maka seorang cukup di sana kewajiban dia adalah berwudu pada kadar cukup. Ya, walaupun dia harus meninggalkan sunnah. Jadi kumur-kumurnya ditinggalkan, misalnya tasbihnya ditinggalkan, dia sekali basuhan saja. Ya, pada air yang memang dibutuhkan oleh orang dan itu terbatas. Atau pada kondisi-kondisi yang memang mepet dengan jamaah takbiratul ihram. Dan ini banyak dilanggar oleh orang karena apa? Karena memang ketidaktahuan. Misalnya ketika berkumandangnya azan Jumat, apalagi ketika iqamah, dia berwudu di saat muazin mengumandangkan iqamah. Sementara di belakangnya masih banyak orang lain yang juga butuh untuk berwudu. Lalu dia berwudu 3 kali, walaupun airnya banyak, dia berwudu 3 kali, sudah itu lambat-lambat lagi. Nah, ini orang yang tidak berakal sebetulnya. Karena kalau apa yang dia lakukan tadi menyebabkan saudaranya tertinggal takbiratul ihram, atau bahkan bisa lebih jauh lagi masbuknya nanti. Maka ketika itu memang dia harus untuk sebatas yang wajib, yang fardu. Tetapi pada kondisi lapang, memang dia sangat didorong untuk memenuhi semua hal-hal yang ada di dalam wudu, yang disyaratkan dalam wudu, termasuk sunnah-sunnah wudu. Wallahu a'lam. Jadi ikhlal di sini satu ikhlal yang memang dibangun atas dasar keyakinan perkara tersebut tidak perlu ada, itu baru masuk pada pembahasan ini. Tapi kalau tidak demikian tidak masuk. Dan tentunya apa yang disebutkan tadi itu tidak membatalkan ibadahnya. Ya. Ini tidak membatalkan ibadah, kecuali kalau ikhlal yang dia lakukan, pengurangan kadar ibadah yang dia lakukan adalah pada perkara-perkara yang memang itu menjadi rukun atau syarat dari ibadah. Itu jelas membatalkan ibadah. Misalnya seorang sholat tanpa takbiratul ihram, atau sholat tanpa menetapkan niat, sebagaimana dijelaskan kemarin pada majelis pertama kali tentang niat. Ya, sholat tanpa mentahyin, ya, menetapkan niat tanpa mentahyin misalnya. Atau sholat tanpa al-fatihah secara sengaja, ya, bukan karena dia masbuk, ya, dan lain sebagainya. Perkara-perkara ini dia, atau bahkan sholat tanpa taharah. Perkara-perkara ini imma dia adalah rukun dari ibadah, imma dia syarat dari ibadah tersebut. Ketika ini yang tidak dihadirkan di dalam ibadah, maka ini ijma' para ulama mengatakan batal ibadahnya, tidak sah. Dia belum dianggap melakukan ibadah. Ya. Misal seorang sengaja sholat tidak menghadap kiblat, ya. Sengaja sholat tidak menghadap kiblat. Dia mampu untuk menghadap kiblat atau dia mampu untuk tahari, untuk mencari tahu arah kiblat. Tapi dua hal ini tidak dilakukan. Ketika dia mampu, dia sengaja tidak menghadap kiblat, atau dia tidak tahu kiblat tapi dia punya waktu untuk mencari arah kiblat dan dia tidak lakukan upaya itu. Dia main sholat saja. Padahal dia punya kesempatan untuk mencari tahu mana arah kiblat. Maka yang seperti ini ikhlal yang menyebabkan ibadah itu batal. Ya, tapi kalau dia misalnya di perjalanan di suatu tempat yang memang gelap gulita, dia berupaya untuk mencari tahu arah kiblat, lalu menurut zon ghalibnya, menurut prasangkanya arah kiblat adalah arah yang dimana dia menghadap untuk sholat, lalu dia takbiratul ihram, dia sholat sampai selesai. Selesai sholat, ketika terang siang hari, terbukti ternyata dia salah tadi, maka ini tidak termasuk dalam ikhlal yang menjadikan dia bermaksiat. Idkhal misalnya, menyisipkan sesuatu di dalam ibadah. Kalau
si sifat tadi adalah sesuatu yang memang tidak mempengaruhi inti dari ibadah tersebut, tidak merusak rukun ataupun tidak merusak syaratnya. Seperti seorang yang berpuasa, di saat berpuasa dia menghibah orang, ya, mencaci maki orang, maka yang rajih dari pendapat para ulama, ibadahnya tidak batal dengan sebab tersebut. Saya mengatakan yang rajih karena memang terkait puasa ini sebagian kalangan ulama mengatakan orang yang melakukan ghibah di saat dia berpuasa, puasanya batal. Ya, memang ada yang mengatakan demikian. Demikian juga tadi wudu 4 kali, itu tidak membatalkan wudunya. Ya, tapi dia bermaksiat dengan tersebut. Kemudian perkara yang kedua yang bukan ibadah, yaitu adat. Ini perkara-perkara yang dilakukan sebagai kebiasaan sehari-hari manusia, seperti makan, minum, tempat tinggal, berpakaian dan lain sebagainya. Maka hukum asal dari perkara-perkara ini berbeda dengan ibadah yang dia tauqifi, tetapi dalam perkara ini dia hukum asalnya mubah. Ya, hukum asalnya mubah. Maka halal seorang untuk berpakaian bagaimanapun selama menutupi auratnya secara sempurna di hadapan manusia, ya, dengan pakaian yang suci dan seterusnya. Ya. Kalau dia berpakaian dengan pakaian tadi menampakkan auratnya di hadapan manusia, jelas tidak halal untuk dilakukan karena menutup aurat itu datang nas yang menunjukkan kewajibannya. Selesai masalah. Ketika nampak auratnya berarti dia telah menyelisihi nas. Ataupun menggunakan pakaian yang terbuat dari sesuatu yang najis, maka ini pun diharamkan. Sehingga dalam hal berpakaian dan sebagainya dari perkara-perkara adat ini tidak ada yang halal kecuali tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nas kalau dia memang dilarang. Semisal menggunakan emas bagi laki-laki ataupun sutra bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga muamalah, seperti jual beli, pernikahan, ya, tindakan-tindakan tabarru'an, ya. Tabarru'an itu hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Jumhur mengatakan atau sebagian ulama mengatakan al-aslu dalam hukum asal dalam hal muamalah ini dan setiap akad dia adalah halal dan sah. Hukum asal untuk setiap akad, hukum asalnya dia halal dan sah. Kecuali apa yang memang diharamkan oleh syari', yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah mazhab Hambali dan Malikiyah. Sehingga bahasa ringkasnya, akad apapun yang dilakukan oleh dua pihak, maka hukum asalnya dia boleh dan sah. Hukum asalnya, apapun bentuk akadnya tadi, kecuali yang ditunjuki oleh dalil kalau itu haram, seperti jual beli. Ya. Jual beli bagaimanapun, kembali pada hukum asalnya dia halal dan sah. Kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman. Misalnya jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat antara dua pihak yang wajib untuk sholat Jumat. Jangan difahami secara mutlak yang wajib untuk sholat Jumat. Jadi kalau jual beli antara dua orang perempuan, maka tidak ada haramnya dengan azan pertama ataupun azan kedua. Azan kedua yakni azan masuknya waktu sholat Jumat di mana imam naik mimbar, itu maksudnya. Kemudian yang diharamkan juga dalam jual beli adalah seorang muslim atau seorang melakukan jual beli terhadap jual beli saudaranya atau di atas jual beli saudaranya. Saudaranya sedang berakad, dia potong kompas. Udahlah, saya aja yang beli.
Si A dan si B sedang berangkat, sedang tawar-menawar. Lalu datang si C, "Udahlah saya diberikan harga yang tinggi." Lalu oleh pembeli, "Ya udah kepada yang memberikan penawaran tertinggi." Ini tidak sah. Ya. Akadnya menjadi batil di sini. Ataupun jual beli ataupun akad-akad yang mengandung unsur riba, maka ini batil. Pernikahan perempuan tanpa wali misalnya, ya, dan seterusnya. Yang lain mengatakan hukum asal dalam muamalah atau hukum asal dalam akad-akad ini dan syarat-syarat itu dia terlarang dan tidak boleh, kecuali yang ditunjuki oleh syarat kalau dia boleh. Ya, wallahu a'lam. Ya. Barangkali kecenderungannya pada pendapat yang pertama, karena dia masuk sebetulnya pada kategori adat kan. Ya. Kemudian masalah ketiga, hadis ini adalah di antara hadis asal yang menunjukkan larangan untuk melakukan bid'ah. Larangan untuk melakukan perkara yang diada-adakan tanpa asal dalam syariat. Dan tahzir akan ibadah yang dilakukan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyaratkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini larangannya. Adapun asal dari kewajiban untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di dan seterusnya. Jadi hadis ini, hadis Aisyah ini adalah asal dari larangan untuk melakukan perkara bid'ah. Bid'ah sebagaimana yang insyaallah akan kita singgung pada tempatnya nanti, sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Rajab adalah ya, segala sesuatu yang diada-adakan dari agama yang tidak ada asalnya dari syariat yang menunjuki kepada perkara tersebut. Laisa lahu aslun fi syariah yadullu alaihi atau ala ilaihi, yang tidak memiliki asal dari syariat yang menunjuki perkara tersebut. Saya pikir ini adalah definisi yang ringkas dan jami. Ya, definisi ringkas dan jami. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki petunjuk dari syariat yang menunjuk kepada perkara tersebut dibenarkan untuk dilakukan, maka itulah bid'ah. Tapi kalau masih ada bagian dari syariat yang menunjuki perkara tersebut, apakah berupa isyarat, tidak melulu dengan nas, maka dia tidak dapat dikatakan bid'ah, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut terkait dengan hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah barangkali, ada yang mengatakan wajib dan lain sebagainya. Barangkali kita lanjutkan setelah salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ikhwan, azanallahu wa iyyakum jami'an. Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau di dalam syarahnya untuk hadis ini pada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan hadis ini atau hadis setelahnya, beliau mengatakan bid'ah itu ma uhdisa fid din mimma la asla lahu fi syariah yadullu alaihi. Sesuatu itu dikatakan bid'ah ketika dia adalah sesuatu yang diada-adakan di dalam agama dari perkara di mana perkara tersebut tidak memiliki asal dari syariat, di dalam syariat yang menunjuki pada hal tersebut, pada perkara tersebut. Sehingga
Mafhumnya, setiap sesuatu yang dilakukan di dalam agama ini yang dia memiliki asal dari syariat, asal di dalam syariat ini yang menunjuki pada perkara tersebut, dia tidak dapat dikatakan bid'ah sekalipun barangkali dia bid'ah secara bahasa. Ya, sekalipun barangkali dia bid'ah secara bahasa. Atau dalam ungkapan yang lain, bid'ah adalah segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama dan dia tidak bersandar kepada satupun dari dalil syar'i, baik secara sharih ataupun yakni secara nas, berdasarkan nas, ataupun berdasarkan zahir dari nas, ya, zahir dari Al-Quran ataupun sunnah, ataupun secara qiyas, ataupun secara mafhum. Nah, ini semua dalil. Jadi kalau kita bicara dalil, banyak yang harus dibicarakan. Yang pertama, bentuk dalilnya, ya, atau sumber dalilnya. Bisa jadi dia Alkitab, Al-Quran, bisa jadi As-Sunnah. As-Sunnah itu lebih luas daripada Al-Hadis, ya. As-Sunnah itu lebih luas daripada Al-Hadis yang difahami kebanyakan orang. Bisa jadi dia qiyas, ya, bisa jadi ijma' atau dalil-dalil yang lain, ya. Bentuk dari dalilnya, tadi sumber dalilnya, sekarang bentuk dari dalilnya. Kalau dia Al-Quran ataupun sunnah, apakah dia berupa nas ataukah zahir dari Al-Quran atau sunnah? Nas Al-Quran atau nas sunnah, ataukah dia zahir dari Al-Quran atau sunnah, atau dia mafhum dari Al-Quran ataupun sunnah tadi? Ikhwan, ini semua kerjaan para ulama, bukan kerjaan orang awam. Orang awam disodorkan satu ayat Al-Quran, lalu diminta untuk mengambil kesimpulan hukum dari ayat tersebut. Seandainya pun dia mengatakan hukum, berarti berdasarkan ayat ini hukum terkait dengan hal ini adalah demikian, lalu ditanyakan kepadanya, itu berdasarkan nas, zahir, atau mafhum dari ayat Al-Quran tadi? Bingung pasti. Apa beda nas, zahir, dan mafhum dan sebagainya, macam-macam. Ya, ini pekerjaan para ulama. Maka tidak tepat kalau mengilzam semua orang untuk langsung merujukkan apapun yang dia lakukan kepada Al-Quran ataupun sunnah secara mandiri. Itu perkara yang mustahil dapat dilakukan semua orang secara mandiri. Pada akhirnya mayoritas manusia akan merujukkan apa yang dia lakukan tadi kepada Al-Quran dan sunnah melalui ulama. Mayoritas manusia tidak mungkin secara mandiri dia buka Al-Quran, dia simpulkan sendiri. Pada akhirnya pasti melalui para ulama. Dan jika itu telah dilakukan dengan benar, maka seorang itu sudah dikatakan muttabi. Artinya bukan lagi dikatakan sebagai mubtadi, ya, kalau semuanya dilakukan secara benar dan kesimpulan dari ulama yang didatangi tadi yang benar ulama, bukan yang konon katanya ulama. Kemudian permasalahan lain terkait dengan yang berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini memiliki mafhum dan memiliki mantuk. Mantuk dari hadis ini bahwasanya siapapun yang melakukan satu amal yang tidak memiliki landasannya dari Al-Quran ataupun sunnah, yang tidak memiliki landasan dari syari', dari pembuat syariat, maka perbuatan tersebut tertolak kepadanya. Ini mantuknya. Adapun mafhumnya bahwasanya setiap orang yang melakukan satu amal yang tidak memiliki landasan dari syari', setiap orang yang melakukan satu amal yang di mana amal tadi dibangun atas dasar landasan yang jelas dari syari', maka amal tersebut tidak tertolak dari bentuk itu, dari sisi itu.
sekalipun barangkali tertolak dengan sebab yang lain. Ya, misalnya dia tidak ikhlas, itu lain cerita kan? Bukan pada aslu tasyri'nya, bukan pada asal pensyariatannya. Ya. Contohnya seorang yang melakukan sholat yang disyariatkan, sholat apapun itu yang disyariatkan, dengan cara yang disyariatkan, pada waktu yang disyariatkan, kalau dia muakkad, pada tempat yang dibenarkan, dan seterusnya, maka dari sisi zat amalnya perbuatan tadi tidak tertolak. Tapi bisa jadi dia tertolak dengan sebab misalnya dia riya dalam melakukan sholat tadi. Ya, ada unsur riya atau sum'ah dengan perbuatan ibadah yang dia lakukan, maka tertolak dengan sebab riya tadi. Tetapi dari asal amalnya itu tidak tertolak. Ya kawan, akhirnya terkait dengan hadis ini, faedah yang besar dari hadis ini bahwasanya melalui hadis ini atau hadis ini, pertama dia adalah timbangan zahir untuk setiap amal, apakah dia diterima atau ditolak secara syar'i. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan sempurnanya syariat ini yang dia tidak butuh pada penambahan apapun. Ya. Bahkan penambahan tadi ketika dia tidak memiliki dasar dari syariat, maka tambahan tersebut tertolak. Ya, tambahan tersebut tertolak. Kemudian setiap urusan kehidupan kita mestilah dia dibangun di atas pondasi hukum syar'i. Jadi perbuatan kita dan apa yang lahir dari perbuatan kita itu harus dibangun di atas landasan syariah. Bukan kebalikan. Syariat yang mengikuti apa yang kita lakukan. Ya, syariat mengikuti budaya misalnya, tidak. Tetapi budaya yang mesti mengikuti syariat. Budaya tadi harus dia ditempatkan di atas pondasi syariah. Dia dihukumi berdasarkan syariat, bukan syariat yang dihukumi oleh budaya. Tidak lantas sesuatu itu sudah menjadi adat di satu lingkungan, maka otomatis dia boleh secara syar'i. Tidak. Dia yang harus dihukum, bukan dia yang menjadi hakim, tetapi dia yang terhukumi. Ya, dia yang dihakimi. Ya, oleh siapa? Oleh syariat. Ya, hukum syar'i. Siapapun yang melakukan suatu ibadah yang tidak diperintahkan oleh syariat atau tidak memiliki dasar dari syariat yang menunjuki kepada ibadah tersebut, maka ibadah tersebut tertolak kepada pelakunya dan dia dikategorikan pada perkara bid'ah yang diharamkan untuk dilakukan. Ya. Dan bid'ah itu adalah ma'uhdisa, ya, fiddin mimma la aslalahu fi syariah yadullu alaihi. Segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini yang dia tidak memiliki asal, tidak memiliki dasar dari syariat ini atau di dalam syariat ini yang menunjuki kepada perkara tersebut. Ya, menunjuki kepada disyariatkannya perkara tersebut, baik dia wajib ataupun sunnah dan lain sebagainya. Kemudian perkara-perkara ibadah, penetapan suatu perkara itu sebagai ibadah bukan ranahnya akal. Ya, bukan ranahnya akal. Akal tidak bisa dan tidak memiliki kelayakan untuk menetapkan ini ibadah, ini bukan ibadah. Itu ranah syari'. Sifatnya tauqifi. Baik, barangkali sampai di sini pembahasan kita terkait dengan hadis yang
5 ini hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.